Kanjeng Mami Amira Toana, selamat pagi, selamat dini hari ya kan. Welcome back on my YouTube channel. Nah, zeng aku kebetulan ini kan episode aku lagi mudik ya. Aku lagi mudik karena corona. Nah, sekarang aku nih sedang berada di kota orang tuaku. Namanya di Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, aku sebenarnya nggak mau ngevlog lah ya jam segini ya. Ini udah jam 2:30 pagi gitu. Tapi kebetulan kemarin itu mama aku dari Poso gitu. Terus mama aku tuh bawa makanan sebagai oleh-oleh, dan itu memang adalah makanan yang wajib banget. Aku pasti akan nitip kalau aku tahu mamaku melewati daerah itu. Dan semua seantero Sulawesi Tengah ini yang melewati tempat itu akan mampir di warung yang sangat legendaris itu. Ya kan, dari zaman Oma. Jadi Oma tuh kalau bahasa Manadonya kan nenek, kita sudah tahu ya gitu. Nah, warung kecil itu membuat sebuah makanan yang gak ada samanya rasanya seantero dunia ini, yang dinamakan lalampa. What is that lalampa? Oke, aku akan jelasin, tapi aku akan ceritakan dulu di manakah letak si warung itu berada. Nah, kalau kamu dari Palu, ya kan, buat kamu nanti yang akan visit ke sini atau mungkin yang dari dan mau ke Palu. Nah, aku jelasin. Jadi dari Palu itu kalau kita bergerak ke arah, kalau dari peta itu timur laut ya. Jadi kalau ke arah timur laut itu namanya kita melewati, kalau menuju Kabupaten Parigi kita melewati yang namanya perjalanan pegunungan, itu yang namanya kebun kopi. Nah, kebun kopi itu adalah pegunungan yang curam ya, dan dia jalannya spiral gini ya, Zeng. Dan itu menurut aku itu adalah daerah yang pegunungan yang jalan spiralnya termabok deh. Gue belum pernah jalan seluruh dunia, tapi kalau Indonesia kayaknya, karena aku pernah punya teman dari Delhi, itu aku bawa jalan di situ dan dia muntah. Jadi kita tuh jalan sampai pada ketinggian 5.000, almost 7.000 lah, 5.000 sekitar 7.000 lah kaki di atas permukaan laut, dan kemudian kita turun lagi. Dan itu biasanya kan, misalnya kalau di puncak itu kan jalannya lurus gini terus belok gini, dia enggak, dia muter terus spiral terus, nanti kita turun lagi kayak gitu. Nah, di sebelah kanan itu adalah kawasan hutan lindung, dan di sebelah kiri adalah jurang ya, pejurangan gitu, ada beberapa yang berladang seperti itu. Nah, di kebun kopi itu kita melewati daerah yang juga sangat legendaris ya, sayang ya. Tapi kalau jam segini, aduh Kanjeng Mami takut untuk membahas persoalan itu, karena di daerah kebun kopi itu kita melewati daerah yang namanya Wentira, yang dikatakan kerajaan gaib terbesar di dunia. Aduh, gue merinding. Oke, skip. Nah, terus setelah kebun kopi itu kita akan sampai pada daerah yang namanya Toboli. Jadi setelah pegunungan itu turun lembah, stop, itu yang namanya Toboli. Nah, Toboli itu merupakan pertigaan. Jadi kalau ke kiri kita ngambilnya itu kita akan ke arah Manado. Nah, itu kita melewati itu. Nah, kalau ke kanan kita tuh pergi ke Poso, Ampana, Luwuk, Morowali, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau masuk ke area Palu, sebelum kebun kopi kita akan menemui Toboli. Dan setelah keluar dari Palu, sebelum kita kemana-mana, kita akan menemukan titik Toboli tersebut. Nah, titik Toboli tersebut adalah merupakan pertigaan. Nah, letak si warungnya Lalampa Oma itu terkenal namanya Lalampa Toboli, tepat di sebelah kanan pertigaan. Dan ini legend banget Zeng ya. Ini I don't think so ya. Kamu boleh silakan pergi ke Iceland, atau mungkin kamu akan pergi ke Norway, atau kamu pergi ke Amsterdam, tapi kamu nggak akan mendapatkan makanan ini. Makanya I always tell to everyone yang come to Palu ya, aku selalu bilang, this city is a hidden paradise. Gak ada kulinernya itu yang gak enak. Bahkan dulu waktu tahun 2008 aku pindah dari Jakarta ke sini, aku pertama bahkan sampai naik langsung 13 kilo. Saking semua makanan, mulai dari ikan, ayam, sayur, daging, semuanya diolah bisa enak banget gitu loh. Dan cita rasanya tuh
menurut aku ya, you will not find di another place gitu loh. Nah, ini sekarang yang akan aku review adalah si Lalampa Toboli yang sangat legendaris itu. Kenapa aku review malam ini, aku kendati ngevlog dan aku kendati dandan? Karena persoalannya kalau mau pergi ke sana itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Ngelewatin kebun kopi 1,5 bahkan sampai 2 jam. Itu kalau nggak longsor ya. Kalau ada longsor tuh buka tutup jalan, you will stay there and mungkin be trapped sampai 2 sampai 3 jam kayak gitu loh. Nah, makanya sebelum si Lalampa ini basi karena dia udah datangnya kemarin, malam ini aku buat reviewnya. Aku ngevlog, kendati aku ngevlog malam ini dan aku makan jam segini ya Zeng ya. Aku mau ngeliatin ke kalian bahwa Indonesia itu punya makanan yang selezat ini yang berasal dari ketan dan ikan cakalang. Oke Zeng, here is the legend Lalampa Toboli. Oke, ini Lalampa Toboli punya Oma. Jadi di Palu itu juga ada yang sampai kayak membuka cabang gitu ya, beli lalampanya sore, terus habis itu dijual di Palu, dipanasin lagi, dibakar. Tapi itu nggak akan sama original taste-nya dibandingkan kita beli langsung di sana atau bahkan kita makan langsung di sana. Nah, jadi si Lalampa ini adalah what is that ya? Ini cemilan, bisa dikatakan cemilan yang ini snack yang berasal dari ketan putih. Kemudian beras ketan ya, dan isinya itu adalah cincangan ikan cakalang. Tapi ikan cakalangnya itu dibumbu sangat enak dan Oma nggak mau kasih tahu apa rahasianya. Aku pernah nanya ke beliau. Nah, kemudian dia akan dimakan dengan saus. Jadi sausnya itu bisa saus kacang atau bisa saus manis. Dan ini mamaku pilihnya saus manis yang seperti ini. Oke, kamu bisa lihat. Ini enak sekali sehingga aku rela. Aku bahaya banget nih Zeng ya. Aku kalau makan Lalampa ini bisa kalap. Bahkan kalau dulu aku di Jakarta, kalau ada yang beli Lalampa ini aku bisa titip sampai 100 biji dan aku aku minta diterbangin ke Jakarta dan langsung aku simpan di freezer dan habis itu aku bakar kembali, aku grill kembali, saking enaknya. Nggak tahu deh apa rasanya si Oma itu. Nah, biasanya kalau kita datang langsung ke warungnya, kita akan disuguhi sama teh kampung manis gitu, mau tawar mau manis tapi itu teh kampung banget yang rasa airnya aja beda karena mereka itu masih masak air dengan kayu bakar Zayeng. Nah, jadi cita rasa tehnya itu sangat beda banget, apalagi kalau dimakan pedes-pedes ya kan, panas-panas dengan si Lalampa Toboli ini. Nah, Toboli itu kenapa warung ini warung laris banget loh. Bahkan aku pernah tanya sama si Oma, bahkan beliau menjual lebih dari 5.000 batang ya, biji pieces Lalampa, more than 5,000 Lalampa per day loh. Karena kenapa? Jadi pertigaan Toboli itu adalah tempat persinggahan sementara para pejalan darat gitu, mau supir kek, mau supir truk kek, mau supir bus kek, mau kita yang sedang berjalan darat pasti akan mampir di situ. Kenapa? Karena kita udah puyeng guys, kita udah puyeng melewati, kita tuh bakal capek banget melewati yang namanya kebun kopi itu. Lu kalau ada masalah di lambung atau ada masalah ketidakseimbangan, lu pasti bakal budek dan lu bakal pusing dan mabok di perjalanan melewati kebun kopi itu. Nah, that's why kenapa orang selalu mampir di warungnya si Oma ini dan menikmati suguhan Lalampa Toboli ini, karena memang kita udah capek gitu ngelewatin, energi kita terkuras, dan sebelum kita mau masuk melewati kebun kopi itu kita pasti akan mampir dulu karena kita akan ngisi perut dan ngisi energi, karena kita harus fokus melewati si perjalanan kebun kopi itu. Jadi memang warung Lalampa ini selain karena memang dia benar-benar enak dan posisi dia memang tidak sengaja strategis ya. Oke, nah inilah dia kan ya, kamu bisa lihat. Oke, sekarang kita buka. Ini kayak gini ya. Oke. Aku kalah banget deh kalau makan ini. Meskipun aku asam lambung gak boleh makan ketan, tapi kalau namanya Lalampa, oh my god. Kendati deh aku minum obat asam lambung habis ini. Nah, ini kayak gini nih. Ya kan? Oke. Kelihatan gak sih? Nah, ini adalah ikan cakalangnya. Oke. Ini panjang mami singkirin. Ini adalah ikan cakalangnya yang
di uleni sambil ditepok-tepok gini sama daun pisangnya, kemudian dia dibakar nih, dan ini rasanya enak banget. Nah sekarang aku makannya sama sambal manis. Jadi sambal manis ini kayaknya perpaduan antara tomat dan cabai dan asam, karena ada rasa asam-asamnya ya kan, dan gula dan garam sedikit, kemudian di blender halus, dan setelah itu dioseng sayang ya. Ini kayaknya kalau orang Jawa bilang itu semacam digongso gitu ya, dioseng supaya dia awet, kemudian dan menimbulkan minyak sedikit, dan kemudian ditaruh minyak lagi supaya lebih awet dan gak cepat basi. Jadi di Sulawesi Tengah itu ya kan banyak banget makanan yang wah gila, itu wisata surga kuliner banget. Nah nih enggak tuh ya, jadi ikannya tuh bisa pedes gitu Zeng. Nah ini aku selalu maunya makan sama si sambal manis ini. Aku lupa tanyain berapa harga si lalampa itu sekarang. Kalau dulu masih zaman aku sekolah, sebatang gini masih 500 rupiah. Dan selalu aku minta bawa sampai 100 biji. Tuh lihat tuh ikan sakalangnya, mantap ya kan. Ini namanya nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Dan ini adalah terakhir. Jadi ini dari ikan cakalang yang ditumbuk-tumbuk ya. Ikan cakalang yang ditumbuk-tumbuk, diasepin, terus dibumbuin, terus dibakar. Oma ini yang punya founder dari lalampa ini, beliau mengatakan bahwa dari hasil jualan lalampa ini yang 5.000 lebih per hari, dan itu pun aku bertanya 5.000 itu pada tahun sekitar sebelum gempa. Jadi udah beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Itu sampai nyokolahin, nguliahin semua anak-anaknya jadi sarjana itu karena si lalampa ini. Kalau udah sarjana bisa meneruskan usaha lalampa ini, tetapi dengan versi yang lebih maju gitu loh ya. Mungkin bisa dijual lewat online, atau mungkin buka cabang, mungkin sampai di internasional gitu ya. Karena ini tidak ada duanya rasa dan resep dari warisan keluarganya. Oke, kalau Kanjeng Mami, I always smell money in dari segala peluang. Oke, kalau kamu mau lihat jarak dekat, makan lampanya. Setelah itu temannya si lalampa yang legendaris itu adalah teh ya, teh yang diminum panas-panas ya kan. Dan tentunya teh itu adalah berasal dari bukan air dispenser, tapi adalah dari air yang dimasak dengan kayu bakar di Palu. Di rumah aku aja itu kalau air yang untuk bikin teh itu pasti ditaruh di termos, karena dia masaknya di kayu bakar, nggak bisa pakai air dispenser. Dan ini rasanya luar biasa. Biasanya aku kalau nggak mau pakai gula, aku campur pakai madu dari ampana. Nah, madu yang kayak gimana lagi tuh? Aku sering ngadiain madu-madu ini untuk semua klien aku, dimanapun mereka berada, maupun di Arab sekalipun. Dan ini madunya sangat berkhasiat dan tidak kalah daripada madu Yaman. Tapi nanti aku bikin reviewnya. Oke, sekarang kita minum teh dulu. Langsung hangat-hangat lah ya. Tadi ini habis hujan dan aku bangun karena kedinginan, dan aku menghangatkan tubuhku membara dengan
sambal manis pedasnya lalampa dan juga pedas ikan sakalang fufu, ya kan, yang udah ditumbuk dan taruh dalam lampa dan minum sama teh manis. Enggak, ini teh tawar. Panas. So, oke sayang, sekian dulu ya zeng-zeng Kanjeng Mami yang berada di seantero jagat raya ini. Stay tune di akun YouTube channel Kanjeng Mami episode pulang kampung karena corona, ya kan? Dan jangan lupa untuk penonton dan para pemirsa yang baru, silakan like and subscribe YouTube channel aku Kanjeng Mami Amira Toana. Oke, see you in the next content. Dadah, thank you.